Boleh, tapi diakuin atau tidak belum tentu. Makanya Allah sebut tuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba Allah bilangnya begitu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku. Kalau bilangnya golongan hamba-hambaku, berarti ada golongan yang bukan hamba Allah. Maka ada hamba dunia, ada hamba jabatan. Iyyaka na'budunya benar, tapi nasta'innya itu yang gak beres. Nah, keluar tuh dari jalurnya. Sah sholat mah benar Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi nyari kerjaan itu mengemis jabatan, sampai kemudian harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan jabatan itu. Ini kan riswah, nggak nasta'in namanya. Jadi yang kita lakukan kewajibannya ikhtiar, bekerja. Selebihnya serahkan sama Allah urusan itu, biar Allah yang bekerja. Itu yang saya maksud Pak. Jadi tidak ada yang kontradiktif. Tidak cukup hanya dengan fikih saja tanpa sofistik. Dengan sofistik saja akan keliru Pak, bahaya. Tanpa fikih. Ada hadis yang bunyinya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'lam. Dari akhlak pribadi seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Kita makan di rumah nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, pakainya tangan. Itu sendok jadi manfaat nggak? Jadi manfaat nggak? Enggak, karena nggak kepake. Kalau nggak kepake, kata Rasulullah dalam pandangan sofistik ini, itu percuma, nggak perlu dipakai. Berarti kalau kita tinggalkan itu, buang, jangan dipakai, itu akhlak Islam. Maka hadis ini pun tidak bisa menopang untuk setiap kita bicara mengatakan bahwa akhlak pribadi muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Boleh jadi yang kita pakai saat ini pun ada yang nggak manfaat sebetulnya. Boleh jadi, sehingga tinggal. Maka nggak bisa pandangan sofistik juga. Sehingga dua-duanya perlu. Fikihnya perlu, sofistiknya perlu. Sehingga nanti menjadi pribadi yang ada pengejauhan tahan yang dalam satu titik itu ketemu antara fikihnya dengan sofistik. Itu maksud saya. Wajib percaya dan yakin. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Tapi saya bilang, yang janjikan Allah. Kalau kita jalankan itu, saya khawatir motivasinya bukan karena Allah, tapi karena ganjaran pahala tadi. Pahala kita sudah komitmen. Dalam Al-Quran diabadikan tuh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kemana? Lillah, kan itu untuk Allah. Untuk Allah atau untuk pahala? Untuk Allah. Itu yang saya maksud. Bisa dipahami? Masih ada? Baik, masih ada. Tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Terkait zakat fitrah tadi, Ustaz. Apa benar orang banyak berpendapat zakat fitrah itu afdolnya dibayar di akhir Ramadan, Ustaz, atau awal takbiran? Kalau saya bilang kan boleh dibayarkan di awal Ramadan. Terus yang kedua, apa hukumnya seandainya kita bayar zakat fitrah, tetapi yang menerima itu tidak bisa memaksimalkan, tidak bisa menggunakan dengan maksimal. Contoh misalnya kalau dibayarkan di akhir Ramadan, pada saat takbiran baru diserahkan, baru dibagikan misalkan. Sementara si penerimanya dibagi jam 11 malam, udah nggak bisa beli belanjakan, nggak bisa beli obat. Kita mau komentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, afdalnya mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Gitu kan. Yang paling afdal itu sebelum pelaksanaan sholat hari raya. Itu yang paling afdal.
Karena itu kata Imam Syafi'i, boleh khawatir lupa di awal-awal Ramadan udah boleh Pak. Udah boleh tuh. Cuman kalau kita ngejar yang afdol, saya khawatir nggak keburu karena panitia yang ada di masjid itu sibuk ngurusin penyelenggaraan sholat hari raya. Nah, mengantisipasi akan hal itu, kerjakan yang aman. Yang aman itu kapan? Ya jauh tentunya sebelum pelaksanaan sholat hari raya, biar tidak disibukkan semuanya. Satu. Di kita yang ada itu kepanitiaan zakat, infak dan sedekah. Bukan amil, Pak. Kepanitiaan itu nggak bisa disebut amil. Kenapa? Karena makna amilin adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah, diberikan kewenangan, lalu mereka diberikan tugas, bukan cuma tahunan, tapi setiap hari menagih zakat dari kalangan agniya. Baru itu amilin. Karena itu amilin yang diangkat oleh pemerintah, diberikan tugas dan mandat, maka mereka berhak mendapatkan bisyarah, gaji, dibayar. Boleh itu bekerja dengan dan atas nama negara. Kalau kita kan enggak, maka nggak bisa disebutnya amilin, disebutnya apa? Panitia. Sehingga kalau merujuk kepada akan hal itu, jika nanti panitia nyebarin beras fitrah ke para mustahik, diminta ongkos boleh nggak? Minta bayaran, minta kos. Gua kan ngantri ke sana capek, ongkos dong, uang kopinya dong, boleh nggak? Boleh nggak? Hah? Ya kasih Pak daripada nggak nganterin. Tapi bukan gaji itu, sebagaimana amilin yang diangkat oleh pemerintah. Gitu. Satu. Yang kedua, pemberian zakatnya kepada mustahik tidak maksimal. Kenapa? Karena baru diberikannya malam hari raya, itu pun jam 11 malam. Sehingga apa yang bisa dilakukan di jam itu? Pak, kayaknya di kita nih, saya nggak tahu pentasorupan zakat fitrah dan mal di lingkungan di sini. Apakah untuk warga lingkungan atau para pendatang-pendatang tuh yang suka, mohon maaf, mengemis? Gimana? Oh, warga sekitar. Saya kira mereka sudah punya stok sebetulnya. Artinya hidupnya tidak sesusah, nggak susah-susah amat lah begitu. Karena itu masuknya bukan dalam kelompok yang masakin, tapi mungkin fukoro atau du'afa, kaum du'afa. Sehingga stok itu pun kalau mau diberikan kepada mereka, mereka sudah punya. Saya kira sudah punya persiapan untuk bikin ketupat. Udah ada gitu, mungkin. Terus nonton aja ini Pak. Gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia kalaupun diberikannya di malam hari raya. Yang pasti pemberian zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai. Sudah harus ditasarufkan semua. Jangan nanti lewat sudah lebaran baru diberikan kepada mustahik, itu yang salah Pak. Jadi pemberian zakat fitrah pada mustahiknya selama masih berlaku hitungan Ramadan sampai pelaksanaan sholat hari raya. Begitu. Itu Pak ya. Ada kisah menarik Pak, orang yang salah alamat ngasih sedekah. Pertama, orang agniya, dia punya uang, dia kasih ke mustahik. Ternyata mustahik yang dia kasih itu pencuri, kelompok pencuri Pak. Dia kasih, lalu dia kasih lagi ke mustahik lain. Di hari kedua, ternyata yang dia kasih itu para pezina, pelacur-pelacur itu yang dikasihin oleh dia. Yang ketiga, yang dia kasih kemana? Ke orang kaya malah Pak. Orang kaya malah dikasih oleh dia. Salah sasaran nggak? Salah nggak? Salah sasaran. Kalau orientasinya tadi tidak maksimal, pendaya gunaan dari hasil zakat itu tentu salah sasaran. Tapi yakin dan percaya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Allah sudah menghitung kebaikan itu. Kenapa dia kasih ke pencuri? Dia berharap pencurinya berhenti dari fadilah zakat yang dia keluarkan, dari fadilah sedekah yang dia keluarkan. Karena sedekah bagaimana niatnya? Niatnya untuk memberikan sesuatu menuju tuntunan hidayah Allah kepada orang-orang yang berlaku zalim, insya Allah hidayah itu ada. Satu. Yang kedua, kenapa dia kasih ke pelacur? Bukan dia tidak tahu, Pak. Dia berharap yang melacur itu berhenti, cari uang, cari harta dengan jalan yang tidak halal. Ada hidayah Allah yang dia niatkan di sini. Yang ketiga, kenapa dia kasih ke orang kaya? Dia berharap orang kaya pada sadar gitu.
Kenapa? Bukan lu yang kudu dikasih, lu yang kudu ngasih, bahasanya begitu. Jadi itu kan tamparan Pak sebetulnya. Kalau yang pada ngerti paham itu, ada juga yang kagak ngerti malah girang. Yang kaya dikasih infak sedekah, girang bener. Nah, itu nggak paham dia sebetulnya. Itu tamparan. Untuk dia sadar bahwa kamu punya kewajiban untuk mengeluarkan harta berbagi kepada sesama. Begitu Pak. Bahkan ada yang lebih fatal lagi. Ada kisah menarik juga Pak. Ini banyak kisah. Itu menjadi pelajaran buat kita. Apa kisahnya? Ada seseorang yang setiap malam itu pergi ke tempat pelacuran. Pulangnya pasti bawa khamr. Pulangnya bawa khamr. Semua tetangga dan orang-orang yang terdekatnya itu mengklaim dia orang tidak baik. Sekarang saya tanya, kalau ada orang tiap malam pergi ke tempat pelacuran pulang bawa khamr, bawa bir, baik nggak? Baik nggak? Kita yang tidak sezaman aja mengklaim tidak baik Pak. Tidak baik. Sampai istrinya bilang, kamu apa nggak khawatir nanti orang bilang kamu nggak baik karena tiap malam pergi ke tempat pelacuran pulang bawa khamr? Enggak. Karena aku yakin ketika aku mati nanti yang akan mensolatku adalah seorang sultan, raja di raja. Apa yang terjadi Pak? Ternyata dia menjemput ajal, meninggal di tengah jalan. Orang semua tahu Pak bagaimana perbuatan dia setiap hari. Pergi ke tempat pelacuran, pulang bawa khamr. Lalu setiap orang yang menemukan dia itu nggak ada yang peduli, dibiarkan saja jenazahnya. Kenapa? Karena dianggap dia orang baik, orang jahat. Ini orang jahat, orang nggak benar, orang brengsek. Tiap malam ke tempat pelacuran, pulang bawa khamr. Tiba-tiba sultan lewat, raja lewat. Ini raja tanya siapa sih fulan ini? Dicari ke pelosok itu, ketemulah, dibawalah jenazahnya oleh sultan. Sampai di rumahnya diceritakan oleh sultan dia menemukan jenazah suami. Istrinya kaget. Sampai bertanya, kenapa suamimu setiap banyak orang ngelihat itu nggak ada yang peduli? Apa amalan suamimu yang dilakukan? Apa kata istrinya? Suami saya memang diklaim sebagai orang buruk oleh masyarakat, tapi saya berikrar di hadapan Allah, suami saya orang soleh. Kenapa Tuhan? Asal Anda tahu kenapa dia pergi ke tempat pelacuran tiap malam. Dia memberikan uang kepada para pelacur dan memberikan nasihat untuk berhenti melacuri. Dia kasih itu modal. Jangan jual diri, saya kasih uang. Kenapa dia beli khamr pulang itu? Sampai di rumah tuh khamr dia hancurin Tuhan. Enggak dia minum, dia buang. Dia bilang apa? Jangan sampai ada generasi setelah saya itu terkena bahaya, dampak, efek dari khamr ini. Jadi dia tidak pernah menyewa pelacur untuk dia gunakan. Dia tidak pernah minum mengkonsumsi minuman. Sampai dia pernah bilang yang akan mensolatkan jenazahku nanti seorang sultan. Apa kata sultan? Hadir aku berikrar. Biar aku yang menyolatkan menjadi imam dari suami. Masya Allah. Jadi dari sini Allah berikan pelajaran buat kita. Jangan suudzon. Sebelum fakta cek and recheck kita lihat. Kita saksikan dengan kasat mata kita. Maka setiap kali ada jenazah mau disolatkan, itu kan kita sholat ikrar tuh. Asyhadu anna hadzal mayyit atau anna hadhil janazah insyaallah min ahlil khair. Semua orang bilang khair, khair, khair. Pak, ucapan itu kan ringan tuh. Khair. Sementara kita nggak pernah tahu yang meninggal siapa. Dari mana kita bisa mengklaim pengadilan Allah bergantung kepada pengakuan dari lingkungannya. Tapi sematkan bahasa insya Allah khair. Kenapa? Karena yang tahu amal dia siapa? Kita. Paham ya? Masih ada satu lagi? Dari ibu mungkin ada yang bertanya? Tidak ada, cukup mungkin. Baik, nanti sekalian ditutup Bapak Ustaz. Nanti ada sesi foto Ustaz. Baik. Kalau kaum ibu sih yang penting lebaran jadi, itu ya Bu. Lebaran jadi, THR dari suami cair itu aja yang penting. Gak usah pusing-pusing gitu. Tapi perlu diwaspadai Pak Bu. Ini informasi yang saya dengar. Lebaran besok katanya rusuh. Hati-hati. Lebaran besok rusuh. Besok. Besok puasa belum sebulan udah mau lebaran gitu kan. Udah diumumkan lebaran. Masjid Al-Amin mengumumkan 1 Syawal besok. Wah, bisa didatengin MUI dia. Bisa didatengin aparat. Mudah-mudahan yang baik. Tapi ada
Nah. Oh, itu mah hari pertama juga mau lebaran. Ya itu yang tadi bilang tadi, tidak tersentuh imannya oleh perintah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, anak keturunan kita, seluruh karib kerabat kita, andalan kita, masyarakat kita, dari orang-orang yang merusak akan iman sendiri. Dan kita perlu mendoakan mereka, mudah-mudahan hidayah Allah akan sampai pada hati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat, modal bekal semakin kuatnya dan kemantapan iman kita guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tercatat menjadi bagian amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأصحاب الحقوق والواجبات علينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم الخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة والعصا وخاتمتنا بالسعادة واليمن الرشاد. اللهم رزقنا التقوى فإنه خير الزاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأن تتوفنا على الإيمان والتوبة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada khidmat jujur Bapak Ibu, saya baru kenal dengan beliau. Jadi sebetulnya ketika diundang pun saya tanda tanya ini beneran atau enggak gitu. Karena belum pernah ketemu. Rasa-rasanya belum pernah berjumpa, bermuasafahat. Di mana pun saya belum pernah gitu. Makanya beberapa hari yang lalu ada jamaah saya cek lokasi kebenarannya gitu. Mudah-mudahan silaturahmi kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Nanti di tanggal 1 Syawal. Bukan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.